Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel saya Guru OTKP. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik administrasi perkantoran. Namun jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng. Karakteristik administrasi perkantoran. Dapatkah Anda menyebutkan apa yang menjadi ciri khas Anda? Anda mungkin akan menyebutkan ciri-ciri fisik atau sifat Anda yang bersifat khusus atau spesial. Artinya, hal tersebut hanya ada dalam diri Anda, menjadi karakteristik Anda dan menjadikannya pembeda antara Anda dengan orang lain. Jika Anda dapat menyebutkan karakteristik Anda, dapatkah Anda menyebutkan apa saja yang menjadi karakteristik administrasi? Lalu, apa saja yang termasuk dalam karakteristik administrasi perkantoran? Mari kita temukan bersama jawabannya dengan mempelajari tentang karakteristik administrasi perkantoran. Selanjutnya, pengertian karakteristik. Secara umum, istilah karakter sering disamakan dengan temperamen, tabiat, watak, atau akhlak. Istilah karakteristik berasal dari bahasa Inggris karakteristik yang berarti mengandung sifat khas. Jika dalam bahasa Jawa, karakter disebut sebagai watak yang berarti ciri, dan bahasa Indonesia karakter berarti watak yang berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan peringai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Sementara itu, dalam Kamus Lengkap Psikologi karya J.P. Chaplin dijelaskan bahwa karakteristik adalah sinonim atau persamaan dari kata karakter, watak, dan sifat yang memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Karakter merupakan suatu kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan kekal, yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi, suatu objek atau kejadian. Yang kedua, karakter disebut sebagai integrasi atau sintesis dari sifat-sifat individu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, karakter merupakan kepribadian seseorang yang dipertimbangkan dari titik pandangan etis atau moral. Nah, jadi dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik adalah suatu sifat yang khas atau ciri yang melekat pada seseorang atau suatu objek. Objek di sini bisa berarti apa saja ya, benda mati ataupun makhluk hidup. Contohnya, ketika kita diminta menyebutkan apa ciri khas dari seekor burung, kita pasti akan menjawab ciri khasnya adalah bisa terbang, mempunyai paruh, dan berbulu. Contoh lainnya, ciri khas sepeda motor adalah beroda 2, menggunakan bensin, mempunyai spion, dan sebagainya. Nah, jadi itulah beberapa contoh jika kita berbicara tentang karakteristik atau ciri khas. Karakteristik administrasi. Bagaimana dengan administrasi perkantoran? Apakah mempunyai ciri khas atau karakteristik? Tentu saja punya. Masih ingatkah Anda, administrasi perkantoran adalah rangkaian kegiatan berupa merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan melakukan kontrol serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan kantor atau perusahaan. Pekerjaan kantor atau pekerjaan ketatausahaan. Nah, jadi sebelum mempelajari karakteristik administrasi perkantoran, kita terlebih dahulu membahas tentang karakteristik administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Mengapa administrasi membutuhkan sekelompok orang? Bukankah kita dapat melakukan pekerjaan sendiri, misalnya membuat sebuah surat? Hal itu tentu dapat dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, benarkah hal itu dapat selesai tanpa membutuhkan keberadaan orang lain? Mari kita cermati kembali.
Surat yang dibuat memang termasuk dalam pekerjaan kantor. Namun, surat hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah apa tujuan dari membuat surat tersebut. Tentu isi surat tersebut bukan ditujukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita memang membutuhkan orang lain untuk menjalankan administrasi. Diperlukannya keberadaan orang lain dalam administrasi dapat kita pahami dengan melihat kembali sejarah administrasi. Dulu, adanya alat tukar berupa uang timbul karena adanya dua orang atau lebih yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga mereka saling barter atau menukarkan barang untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Nah, lama-kelamaan perilaku ini memunculkan ide adanya uang sebagai alat tukar. Contoh lain adalah adanya pencatatan transaksi penjualan di sebuah rumah makan. Hal tersebut muncul karena adanya dua orang atau lebih yang saling membutuhkan. Si pembeli membutuhkan makanan, si penjual mengharapkan makanannya dibeli untuk mendapatkan uang. Jika dilakukan sendiri, tentu tidak akan ada pencatatan transaksi. Yang kedua, adanya kerjasama, yaitu rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan sendirian. Jadi, kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama. Contohnya adalah kelompok orang yang bekerja sama dalam bermain sepak bola. Tujuan dari bermain sepak bola adalah mencetak gol. Tanpa adanya gol, sebuah tim tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, sekelompok orang dalam tim sepak bola tersebut saling bekerja sama satu sama lain untuk mencetak gol. Tanpa adanya kerjasama, mustahil gol akan tercipta. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, harus ada kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Yang ketiga, adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawai termasuk melakukan pembinaan, pemberian motivasi, serta pengawasan agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Jadi, ada pemimpin dan pegawai. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawainya termasuk melakukan pembinaan, pemberian motivasi. Jadi mereka tidak melenceng dari jalan yang sudah diarahkan dan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik sehingga bawahan mempunyai sikap hormat kepada pimpinannya. Nah, yang keempat, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Unsur administrasi meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, personalia, dan lain-lainnya. Nah, unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, bahkan seringkali semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Yang kelima, adanya pembagian tugas. Antara pegawai yang satu dengan yang lain mempunyai peran yang berbeda dan harus saling mendukung. Nah, jadi antara pegawai ini pekerjaannya harus saling mendukung. Pegawai yang menguasai komputer akan banyak bekerja di bidang komputer, seperti bagian data. Sementara itu, pegawai yang menguasai bidang keuangan akan mengurusi bidang keuangan. Pembagian peran yang berbeda akan bersinergi satu dengan yang lainnya untuk saling mendukung dan melengkapi sehingga kekurangan pada tiap individu akan ditutupi oleh individu yang lain. Nah, yang terakhir, adanya tujuan. Jadi karakteristik administrasi salah satu yang terakhir ini ciri-cirinya yaitu adanya tujuan.
Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi dibebankan kepada pimpinan atau manajer, dibantu oleh karyawan yang lain. Mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, dibutuhkan pimpinan yang mempunyai visi, pengalaman, dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, sebelum menjalankan dan mengarahkan kegiatan organisasi, seorang pimpinan harus menetapkan tujuan yang jelas. Meskipun tugas untuk mencapai tujuan dibebankan kepada pimpinan, seorang pimpinan tidak dapat mencapai tujuan tersebut seorang diri. Ia tetap membutuhkan keberadaan pegawai lain yang membantunya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pimpinan dengan pegawai haruslah kuat. Nah, itu dia keenam karakteristik administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama. Kemudian adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Yang keempat, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Yang kelima, adanya pembagian tugas. Dan yang keenam, adanya tujuan. Selanjutnya, karakteristik administrasi perkantoran. Jadi setelah mengetahui karakteristik administrasi, berikut ini kita akan bahas mengenai karakteristik administrasi perkantoran. Yang pertama, bersifat pelayanan. Pekerjaan kantor adalah melayani pelaksana pekerjaan operasional atau tugas-tugas pokok kantor dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam perusahaan, pekerjaan kantor tidak langsung mendatangkan laba, seperti bagian produksi atau penjualan yang sifat pekerjaannya operatif atau terjun langsung di lapangan. Namun, produksi atau penjualan tersebut dapat berhasil dan menguntungkan jika pekerjaan kantor berhasil melayani kebutuhan produksi atas penjualan tersebut. Contohnya, tugas utama guru adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa sesuai dengan tingkatan siswanya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, guru memerlukan bantuan dari pekerjaan ketatausahaan, seperti mencatat kemajuan belajar siswa atau menyiapkan rapor. Yang kedua, petugas perpustakaan mencatat siswa yang meminjam buku di perpustakaan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bersifat terbuka dan luas. Administrasi perkantoran diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Artinya, pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi, tidak hanya terbatas di kantor, tetapi di luar kantor. Contoh, petugas listrik mencatat meteran listrik ke rumah-rumah. Selanjutnya, petugas pemeriksa karcis kereta api memeriksa karcis penumpang. Nah, selanjutnya yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh siapa saja. Artinya, pekerjaan itu dapat dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi. Contoh, seorang pimpinan bertugas memotivasi karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin. Pengisian jurnal kelas dapat dilakukan oleh siswa lain selain sekretaris kelas. Seorang kurir dalam menyampaikan surat kepada orang lain akan mencatat dan meminta bukti penerimaan surat kepada pihak yang dituju. Nah, jadi pada karakteristik administrasi perkantoran ini, karakteristik yang pertama yaitu bersifat pelayanan, yang kedua bersifat terbuka dan luas, yang ketiga ini sebenarnya yang ketiga ya, cuman mungkin salah ketik ya, gitu ya. Yang ketiga yaitu dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Ya. Sekian dari saya.
Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.